wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan yang sedang sakit, semoga cepat sembuh ya. Amin. Dalam video pembelajaran hari ini, Bu Lena akan membahas beberapa materi, di antaranya kelainan organ gerak otot, pengaruh kondisi geografis Indonesia, dan asal daerah beberapa identitas budaya. Dan yang pertama kita akan bahas yaitu kelainan organ gerak otot. Hari Senin kita sudah membahas kelainan tulang, dan yuk kita bahas kelainan organ gerak otot. Pertama, hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat, karena sel-sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi sering dimiliki oleh atlet binaragawan. Sakit pinggang. Sakit pinggang sering terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang. Atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang terjadi sebagai akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil, lemah, atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Misalnya, sakit yang membuat seseorang harus istirahat di tempat tidur dalam waktu yang lama. Pemulihan kelainan ini dilakukan dengan pemberian latihan otot, pemberian stimulan listrik, atau dipijit dengan teknik tertentu. Kelainan ini dapat dicegah dengan cara mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga secara teratur. Stiff atau kaku leher. Kaku leher adalah kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Kram otot. Kram atau kejang otot merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Terkilir. Terkilir adalah kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau. Fibriosis. Fibriosis adalah pembentukan jaringan ikat fibrosa, sel-sel otot skeleton ataupun otot jantung yang mati karena suatu sebab akan diganti oleh jaringan ikat. Distrofi. Distrofi adalah penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Hernia abdominal. Hernia abdominal adalah kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Nah, kalau kita sudah menjaga kesehatan tulang, jangan lupa untuk menjaga kesehatan otot juga ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Bu Lena akan membahas sedikit mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Tahukah kalian apakah negara maritim itu? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, atau pemandu wisata. Pemilihan jenis pekerjaan di daerah pesisir juga dipengaruhi oleh potensi alamnya. Tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga memengaruhi kondisi sosial, seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya terjadi saat melakukan transaksi jual-beli. Para pedagang yang berkunjung ke Indonesia ada yang menetap atau hanya bersinggah. Pedagang yang menetap akan membawa adat budaya dari daerah asalnya. Hal ini mengakibatkan percampuran antara budaya asli dan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar tersebut. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Dampak positifnya memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Kedua, pengaruh budaya yang baik dan dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Dampak negatif,
Hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Muncul budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Yuk, beralih lagi ke pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Contohnya, suku. Ada suku Aceh, Minangkabau, Melayu, Anak Dalam, Kubu, Baduy, Sunda, Jawa, Madura, Tengger, Sasak, Asmat, Dayak, Kaili, Minahasa, Mandar, dan Bugis. Bahasa, ada bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Tengger, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Ada juga rumah adat dan pakaian adat. Seperti ini contohnya. Keragaman budaya tersebut tidak lepas dari kondisi geografis wilayah Indonesia yang luas. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga memengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau. Bandar udara, ada Sultan Iskandar Muda di Aceh, Adi Sucipto di Yogyakarta, Ngurah Rai ada di Bali, Santani ada di Papua, Soekarno-Hatta ada di Banten, Juanda ada di Kalimantan Utara, Juanda ada di Jawa Timur, Husein Sastra Negara ada di Jawa Barat. Pelabuhan ada Belawan di Sumatera Utara, Bakauheni di Lampung, Merak ada di Banten, Tanjung Perak ada di Jawa Timur, Buton ada di Sulawesi Tenggara, Ketapang ada di Jawa Timur, Gilimanuk ada di Bali, dan Lembar ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, dari pembahasan kita yang tadi, tugasnya itu yaitu kalian menjawab dua pertanyaan ini dikerjakan di lembar kerja siswa. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan materi hari ini. Tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.